Hai guys, welcome back bersama aku Citra di Girls Talk. Jadi hari ini aku kedatangan 3 ciwi-ciwi cantik dan keren. Nih bisa lihat nih, cantik-cantik banget kan, Masya Allah. Boleh dong nih kakak-kakak 3 ini kenalin dong namanya siapa? Kan kita pengen tahu ya. Dimulai dulu nih dari kakak yang sebelah sini. Silakan. Halo, nama aku Nikmatul Baroroh, biasa dipanggil Nikma. Halo, nama aku Nurangrini Kusumati, biasa dipanggil Anggi. Halo, nama aku Salsa, biasa dipanggil Abel. Oke, by the way, gimana nih kakak-kakak tadi pas perjalanan menuju ke tempat ini? Apakah panas banget? Karena kan kita lihat-lihat, di Jogja lagi panas banget, Amsyong, pusing ya, Say. Panas gak nih? Panas banget. Jalan panas. Parah emang panas banget. Tadi aku juga sini naik motor, wow panas banget guys. Bener-bener bikin pusing gitu ya. Tapi kali ini materi yang kita mau bawain gak pusing-pusing kok guys. Ini kita mau bahas topik-topik yang menarik banget. Dan dijamin kalian juga bisa menambah wawasan kalau nonton pastinya podcast dari Girls Talk. Oke, kita langsung mulai aja ya ke pertanyaan-pertanyaan yang pasti kalian juga udah penasaran banget kan. Let's go. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama nih. Aku pengen tahu dari pendapat mereka semua nih, dari kakak-kakak ini. Karena kita beda-beda ya, kita beda kepala, pasti beda pola pikirnya, pasti beda nih jawabannya. Menurut kakak-kakak nih ya, definisi kesuksesan itu apa sih dan gimana cara buat ngegapai kesuksesan tersebut? Boleh dimulai dari Mbak. Oh, saya dulu. Iya. Menurut saya definisi sukses tuh luas ya. Kalau pribadi saya sendiri itu kayak bisa membahagiakan orang tua tuh juga sebuah definisi. Mungkin tidak semua anak tuh bisa membahagiakan orang tua walaupun dia udah kaya, udah punya rumah, mobil atau udah pernah jalan-jalan ke luar negeri. Nah itu menurut saya sih. Kalau kira-kira caranya tuh gimana sih Kak? Kalau buat ngegapai kesuksesan versi kakaknya nih, kita kan penasaran banget ya. Mungkin dengan banyak usaha atau mencari relasi di luar atau bisa invest ke perusahaan. Oh gitu, berarti ini ya usahanya, effortnya beda-beda nih. Kita dengerin dari kakaknya yang pakai baju biru dulu nih. Kak Anggi boleh dong, menurut kakak definisi kesuksesan itu apa dan caranya gimana sih kalau versi kakak nih? Menurut saya itu definisi kesuksesan itu adalah suatu tujuan mimpi yang sudah kita planning dan itu kita mencapainya. Mimpi yang kita udah plan itu terwujud. Nah itu menurut saya. Dan untuk cara ini langsung ya kayak untuk caranya itu kita harus optimis, terus berani mencoba segala sesuatu yang mungkin tadinya kita ragu, terus kita berusaha buat percaya, terus kemudian cari orang-orang yang menurut kita itu lebih pengalamannya lebih banyak, jadi bisa kita ambil nih, kita curi gitu. Oke, jadi intinya kalau versi Kang gini, kita juga harus belajar dari orang yang memang sudah berpengalaman ya, gitu, supaya kita juga bisa mengikuti tipsnya gitu. Oke, kalau versi Kak Nikmah gimana nih? Oh, baik, kalau menurut saya sendiri definisi kesuksesan itu salah satunya itu ya bisa ngebagain orang tua. Terus kalau dari aku sendiri kan aku pengen jadi pembisnis nih, jadi pengen punya bisnis yang benar-benar maju, terus bisa jadi peluang buat orang lain buat kerja sama kita gitu. Terus untuk caranya sendiri lebih ke jangan mudah menyerah, terus mencoba terus kayak gitu. Jadi kayak kita tuh harus terus mencoba meskipun kita gagal gitu loh. Oke, jadi udah denger ya tadi teman-teman dari versinya Kak Abel, Kak Anggi, sama Kak Nikmah nih semuanya beda-beda. Jadi intinya kesuksesan itu setiap orang punya caranya masing-masing, artinya pun juga beda-beda. Menurut yang satu A, yang satu B, yang satu C, begitupun dengan caranya untuk menggapai kesuksesan tersebut. Makasih banget nih udah ngejawab pertanyaan yang pertama. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan kedua nih, tadi kita udah dengar definisi kesuksesan sama caranya. Sekarang kita pengen tanya nih ya kan, siapa sih menurut kakak-kakak nih tokoh sukses yang jadi favorit kalian? Terus alasannya tuh kenapa sih kalian tuh kagum sama orang itu? Karena kan kita pasti punya dong ya sosok orang yang kita kagumin atau yang bahkan kita idolakan. Kita juga pasti punya alasannya. Terus kalau misalnya kalian mengagumi orang tersebut, kira-kira mereka tuh punya pengaruh apa sih di hidup kalian gitu loh? Mungkin boleh dijawab dari kakaknya dulu nih, Kak Nikmah. Kalau dari aku sih, aku terinspirasi dari Bapak Nadiem Makarim ya. Dia itu salah satu pendiri Gojek. Jadi aku terinspirasi dari dia tuh karena dia tuh menciptakan termasuk banyak lapangan pekerjaan ya. Kayak Gojek kan pastinya semua orang bisa tuh daftar. Kayak, terus bisa juga kayak apa ya, itu bisa untuk
kalau misal kita kerja tetap, terus itu bisa kalau misal kita ada selang waktu kita bisa ngegojek Oh, gitu. kayak jadi selingan gitu ya? Iya, Kerjaan selingan. terus Oh iya ya. kita juga bisa ini apa itu namanya, lebih mempermudah kita Gojek itu untuk kayak misal mau kita perjalanan jauh terus kita nggak ada kendaraan gitu, terus jadi bisa langsung pesan lewat online gitu, jadi kayak mempermudah kita gitu loh. Terus kalau misalnya apa namanya dampaknya kenapa kakak kagumin itu kan udah ada alasannya. Kira-kira apa sih sifat yang dimiliki sama Nadiem Makarim itu yang sekiranya ngemotivasi kakak, aku harus jadi kayak dia nih gitu? Dia tuh nggak gampang menyerah, terus mencoba terus dari awal gitu. Kalau aku sih ngambilnya dari itu. Oke, tadi kita udah dengerin jawaban versi Kak Nikma. Sekarang kita lanjut ke kakak yang pakai baju biru, Kak Anggi, silahkan. Kalau dari saya itu sebenarnya nggak ada idola ya, karena menurut saya itu semua netral karena mereka punya cara masing-masing. Nah, tapi untuk saya sendiri ada pengusaha yang mungkin satu bidang dengan saya. Itu ada di Instagram. Saya ngikutin dari sebelum punya usaha yang besar sekarang. Nah, itu adalah Terstu. Terstu itu dari Sunda ya, dari Sunda, dan dia punya usaha roti, terus kue kering, macam-macam, pada puding dan sebagainya. Nah, itu beliau itu bukan ngikutin. Saya ngikutin beliau itu karena ada beberapa motivasi atau pergerakan yang beliau berikan kepada orang lain, yang dimana saya juga tergerak bahwasanya aku harus bisa nih jadi dia gitu. Terus jadi beliau itu, dan untuk beliau sendiri itu usahanya cuma di rumah. Di rumah, terus untuk tenaga kerjanya mereka cuman ada di sekelilingnya beliau itu. Oke, jadi memanfaatkan apa ya, tenaga kerja yang ada di sekitar aja ya. Terus untuk apa ya, yang bisa pelajaran yang bisa ambil yang saya ambil dari beliau itu adalah semua masalah atau cobaan dalam suatu usaha itu pasti ada, dan itu kita harus tahu caranya juga gimana kita ngadapinya kayak gitu. Terus ya beliau semangat, beliau punya anak 2, terus suaminya juga membantu, jadi dari keluarga itu harus ada support juga yang saling kayak gitu. Jadi usaha itu memang harus menjadi orang yang kuat gitu, mentalnya harus kuat juga gitu. Berarti kita tuh punya mental yang kuat supaya kalau misalnya sewaktu-waktu ya amit-amit tiba-tiba kita kena ada sesuatu masalah, karena kan setiap hal yang kita lakukan pasti ada risikonya ya. Terus kita jadi tetap kuat gitu, tetap strong supaya kita bisa bertahan di situ. Iya. Oh, by the way, kakaknya ini ada usaha di bidang F&B ya, kuliner gitu. Oke, pantesan ya ini berkesinambungan ya antara Teh Restu sama Kak Anggi ini. Baik, boleh nih dijawab sama Kak Abel pertanyaan tentang siapa tokoh favoritnya, terus alasannya kenapa bisa kagum sama tokoh tersebut, dan kalau boleh tahu apa sih pengaruhnya atau dampak yang dirasakan ketika mengagumi orang tersebut. Silahkan. Baik, tapi untuk untuk idola saat ini belum ada. Namun aku mengambil salah satu tokoh yaitu Bob Sadino. Beliau kan mempunyai usaha. Namun dalam merintis usaha beliau tuh banyak mengalami kegagalan. Nah, dalam kegagalan itu beliau tidak pernah menyerah. Oke, berarti tetap ini ya, tetap bertahan. Nggak optimis gimana? sih, lebih ke Iya. optimis. Oke. Terus ada nggak sifat yang kakak contoh gitu dari beliau? Untuk sifat yang bisa saya ambil sih dia pekerja keras, optimis, dan dia lebih ke nggak mau menyerah sih. Oke, jadi intinya ya teman-teman, ini kan tadi udah mendengar nih jawaban dari 3 orang ini, dan semuanya sebenarnya berbeda tapi hampir mirip. Intinya kalau misalnya kita memang pengen punya usaha, pengen sukses, kita tuh harus salah satunya tuh tegar dan kuat, ibaratnya kayak gitu. Karena ya itu tadi, kalau kita dihantam sama sebuah masalah, kita jadi nangkep itu tuh bukan jadi beban terus. Kita bisa nge-improve itu jadi kekuatan kita ke depannya gimana. Jadi kita lebih kuat, more stronger than before gitu. Oke, kita mulai ke pertanyaan yang ketiga ya. Di sini kan ada nih pertanyaan tentang personality plus. Jadi personality plus itu ada 4 teman-teman. Ada sanguin, ada koleris, ada melankolis, dan ada plekmatis. Jadi semuanya ini beda-beda nih. Aku pengen tanya ke 3 ciwi-ciwi cantik ini, menurut kalian
personality yang mana sih yang cocok untuk jadi entrepreneur gitu? Karena kan pasti alasannya beda-beda kan setiap orang. Mungkin boleh dijawab dulu nih dari kakak yang baju biru, silahkan Kak Anggi. Ya, kalau menurut saya sih koleris ya Kak ya. Karena kalau entrepreneur itu harus menjadi seorang yang kuat ya. Terus kalau koleris kan juga identik dengan kedisiplinan juga yang kuat ya Kak ya. Oh iya, benar-benar. Terus kepemimpinan juga, jadi entrepreneur harus mentalnya juga kuat, yang banyak hantaman tuh harus bisa menghadapinya gitu. Oh iya, kita harus kuat mentalnya gitu. Ini apa namanya? Nggak boleh loyo ya, ibaratnya gitu. Oke, tadi udah Kak Anggi, udah nih. Sekarang kita ke Kak Abel. Boleh dong Kak dijawab pertanyaannya? Baik, kalau menurut saya lebih ke koleris ya, karena dia tuh memiliki jiwa yang pemimpin, tegas, dan dia tuh lebih optimis orangnya. Oke, jadi kalau misalnya kolerus tuh sifatnya tuh kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Boleh nih Kak Nikmah dijawab nih pertanyaannya yang ini nih. Kalau menurut aku sendiri sih sama ya kayak mereka koleris. Sama gitu. ya nih, Sama. tiganya kembaran bagaimana nih ya? Kita Iya. penasaran nih, kenapa sih Soalnya iya. tiga-tiganya koleris? Waduh. Karena emang kebanyakan entrepreneur itu harus memiliki sifat yang tegas, terus nggak gampang menyerah, terus kebanyakan kan dari mereka menjadi pemimpin ya. Oh iya, jadi benar. suka mengatur gitu. Jadi kalau menurut aku sih koleris ya. Jadi emang ya guys, kalau misalnya koleris itu sifatnya mereka lebih dominan ke dalam hal-hal yang kuat. Jadi kalau dibandingkan dengan sanguin itu kayak sosok yang populer atau sosok yang friendly, ceria. Contohnya kayak aku tuh orangnya ceria banget. Nah kalau misalnya koleris itu ya kayak gini nih. Kayak ini tampang-tampang mereka pengen jadi seorang entrepreneur yang sukses ya. Amin. Ya. Jadi kalau misalnya koleris itu mereka jiwa kepemimpinannya kuat, mereka disiplin. Pokoknya hal-hal yang berbau kepemimpinan tuh mereka bener-bener dominan. Terus abis itu kalau misalnya melankolis itu mereka tuh lebih ke apa ya? Mudah emosional gitu. Dia bener-bener kalau menurut aku pribadi ya mereka tuh bener-bener sangat amat hatinya tuh lemah lembut gitu. Dan kalau pragmatis ini tipikal orang yang santai-santai banget, tapi mereka juga sebenarnya mereka semua tuh bisa jadi sosok entrepreneur, tapi balik lagi setiap sosok entrepreneur itu pasti punya personality yaitu koleris. Kita lanjut ke pertanyaan keempat nih. Ini sebenarnya jadi pertanyaan terakhir ya teman-teman. Oke, jadi di sini ada tentang karisma dan inner beauty. Aku pengen tanya nih, menurut kalian bertiga, karisma dan inner beauty ini sebenarnya udah ada dengan sendirinya. Jadi kayak misalnya kita pas brojol nih ke muka bumi emang udah tercipta itu di diri kita, atau sebenarnya si karisma dan inner beauty itu bisa dikembangkan? Oke, boleh mulai dari siapa dulu nih? Dari Kanikma dulu boleh? Boleh. Kalau menurut saya inner beauty sama karisma itu bisa diusahakan. Oke. Jadi mulai dari diri kita sendiri lah Oke, gitu. oke. Jadi Jadi bisa dikembangin ya, bisa dikembangin. Oke. Kak Anggi boleh silahkan. Kalau menurut saya dua-duanya bisa ya Kak, bisa dikembangin, bisa dari kita sendiri, dari awal kita lahir ini ada, terus yang dibentuk juga ada. Oke. Kalau Kak Abel? Menurut saya sih inner beauty dan karisma tuh udah sejak lahir dan juga bisa dibentuk melalui kemampuan diri kita. Oke, berarti kalau versi Kak Abel dan Kak Anggi ini sebenarnya mirip ya. Jadi intinya mungkin ada beberapa orang yang memang lahir tuh udah diberikan sama Tuhan kayak gini. Nanti kamu punya karisma kayak begini. Nanti kamu punya inner beauty kayak gini. Tapi kalau versinya Kanikma, ini tuh sebenarnya nggak semua orang tuh awalnya nggak punya. Tapi bisa kita buat sendiri. Kembangin, Gitu ya. iya. Terus ini kan intinya sama nih pertanyaannya dan jawabannya tuh tadi semuanya sama. Sama-sama bisa dikembangin ya, bisa diimprove. Terus caranya tuh gimana sih supaya kita nih bisa punya sosok inner beauty atau kayak personality-nya ini terlihat lebih cantik ya dari dalam. Terus cara improve-nya gimana nih menurut kakak-kakak? Mungkin boleh dimulai dari Kak Abel. Menurut saya untuk mengembangkan tuh melalui dengan bakat. Selagi kita mempunyai bakat, kenapa nggak harus dikembangkan? Terus dengan kita lebih percaya diri dan optimis sih. Oke. Kalau versi Kak Anggi? Kalau versiku itu hargai diri sendiri ya. Jadi segala sesuatu, entah itu apapun yang kita usahakan, misal itu gagal, ya tetap kita hargai karena kita udah nyoba gitu. Oke, jadi kayak lebih ke oke, nggak apa-apa lo nih kalau gagal nggak apa-apa kita coba lagi nanti gitu ya. Oke, sekarang kita tanya nih ke Kak Nikma ya, karena tadi kita udah dengar jawaban versi Kak Anggi sama Kak Abel. Boleh nih Kak Nikma dijelasin jawabannya? Kalau menurut aku sih hampir sama kayak
Kak Anggi ya, Oke. terus dengan menyayangi diri kita sendiri, terus menghargai juga, terus sayangi orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, terus selalu berpikir positif juga. Jadi sebenarnya inner beauty ini bisa kita kembangin ya teman-teman kalau berdasarkan jawabannya kakak-kakak tadi ini. Jadi kayak kita tuh harus jadi pribadi yang lebih sayang sama diri sendiri. Karena ibaratnya kita tuh yang paling tahu tentang diri kita, karena nggak ada orang lain yang tahu tentang diri kita. Kita harus menghargai. Terus habis itu harus menciptakan suasana yang positif, menciptakan pribadi yang lebih positif. Karena kalau misalnya kita kayak having fun dengan orang-orang sekitar, kita orangnya tuh bisa membangkitkan suasana, pasti secara nggak langsung orang-orang akan melihat gitu, wah ini orang personality-nya bagus banget, ini pasti inner beauty-nya bagus banget, pasti kayak gitu teman-teman. Oke. Baik teman-teman, bestian bestianiku, ternyata sesi podcast kita udah di penghujung acara, udah selesai nih. Terima kasih ya buat 3 ciwi-ciwi cantik ini udah mau datang ke Girls Talk. Seneng banget rasanya kita bisa sharing-sharing bersama. Kita juga jadi bisa menambah wawasan. Makasih loh kakak-kakaknya nih. Iya. Oke, teman-teman, jangan lupa nantikan video kita selanjutnya yang pasti di Girls Talk. See you guys in the next video. Bye. Dadah. I know is not enough.